Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan baik-baik aja ya. Ya alhamdulillah. Hari ini kita masih melanjutkan tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku pada pembelajaran keempat. Udah siap belajar hari ini? Kita simak materi pembelajarannya. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pada pembelajaran keempat. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Nah, anak-anak, di sini ada teks bacaan. Kita baca sama-sama yuk. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Plastik mudah dibentuk dan ringan, oleh karena itu plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Nah, anak-anak coba diperhatikan. Ini gambar apa? Iya, ini ember, gayung, sekop, dan payung. Nah, semua barang yang ada di atas ini, ya, yang ada di sini terbuat dari plastik, ya. Nah, plastik juga memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik akan menimbulkan masalah juga. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, sebenarnya untuk menggunakan barang plastik ini sangat dianjurkan. Kenapa? Iya, kita bisa mengurangi penggunaan barang-barang plastik yang akan kita gunakan nanti. Misalnya, kalian kalau mau belanja ke pasar, sebaiknya membawa kantong belanjaan sendiri, ya. Kita gunakan kantong yang ada di rumah kita. Kenapa? Ya, agar plastik yang ada di rumah tidak banyak. Apalagi tidak ada sampah-sampah plastik yang lainnya. Kenapa? Kalau kita buang sampah tidak akan bisa terurai atau sampah plastik tidak akan bisa hancur dalam hitungan hari, ya. Sampah plastik bisa hancur itu sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Sangat lama ya anak-anak. Iya. Nah, coba kalian perhatikan. Ini ada tabel benda-benda yang dimana membutuhkan waktu yang lama untuk proses penguraian atau proses penghancuran oleh alam, jadi secara alami. Kita lihat kantong plastik ini atau tas kresek. Waktu yang dibutuhkan 10-20 tahun, ya. Sangat lama. Iya, karena susah atau sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Kantong plastik ini bukan sampah organik, ya. Kantong plastik ini merupakan sampah anorganik, ya. Jadi sampah anorganik itu yang tidak berasal dari makhluk hidup atau yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, kalau kertas ini contohnya ya kan berasal dari makhluk hidup kan? Ya, jadi disebut sampah organik. Kenapa? Kertas dibuat dari pohon makhluk hidup bukan? Iya. Jadi sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Nah, kalau misalnya anorganik, berarti sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup. Ya, sampai di sini sudah tahu tentang proses penguraian berbagai macam benda? Iya. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak ini lambang apa? Iya, ini lambang reduce, reuse,
recycle. Ya, reduce, reuse, recycle. Apa ya artinya anak-anak? Ada yang tahu nggak? Iya, kita lihat ya. Jadi inilah penjelasannya. Nah, reuse ini berarti menggunakan kembali sampah yang dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Jadi reuse ini kita menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama. Ya, misalnya kalian belanja ke pasar, ya, itu kan banyak sampah plastik kan. Reuse ini kita berarti bisa mengolah kembali penggunaan dari plastik, ya anak-anak. Jadi contohnya, memanfaatkan kemasan botol minuman, ya, minuman yang bekas kita minum, kita jadikan alat kerajinan atau barang-barang kerajinan. Misalnya tadi sampah dari botol plastik, kita buat apa? Kita buat pot bunga bisa, kita buat celengan atau untuk menabung uang recehan atau uang logam bisa juga, atau sebagai tempat meletakkan pensil, penggaris, penghapus, kita bisa tuh jadikan tuh dari botol minuman tadi. Seperti itu ya. Nah, kemudian reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Jadi reduce ini ya seperti Bapak bilang tadi, misalnya kita ingin berbelanja ke pasar kan, kita sebaiknya menggunakan kantong atau tas belanjaan yang ada di rumah. Agar kenapa? Iya, agar pedagang yang ada di pasar tidak perlu lagi memberikan kita plastik. Kita mengurangi sampah plastik. Begitu ya anak-anak. Jadi kita membawa tas belanjaan sendiri dari rumah. Iya. Tas belanjaan kan banyak tuh. Ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari kain. Banyak ya, banyak contohnya. Kemudian recycle, mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Ya, misalnya sampah-sampah plastik tadi dikumpulkan oleh pengepul plastik ya. Jadi dikumpulkan, kemudian diantarkan ke pabrik ya. Nanti dari pabriknya diolah kembali. Plastik ini mau digunakan atau mau dibuat seperti apa lagi, banyak ya. Misalnya kantong-kantong yang kalian bisa lihat kan, ada kantong yang berwarna-warna itu. Nah, itu adalah proses pendaur ulang ya. Jadi kantong plastik yang warna hitam itu ya bukan berarti berasal atau berarti dibuat baru warna hitam, melainkan kantong plastik udah didaur ulang. Misalnya kantong plastik yang berwarna merah, putih, hijau itu diolah kembali. Nah, kemudian dihasilkanlah kantong plastik baru yang tadi berwarna hitam. Nah, seperti itu ya anak-anak. Iya. Nah, coba kalian perhatikan ini gambar apa? Iya, ini adalah lambang Garuda Pancasila ya. Masih ingat kan pembahasan kita sebelumnya tentang apa? Tentang sila keempat yang berbunyi apa? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masih ada hubungannya dengan musyawarah. Ya, kemarin kita sudah mengetahui apa itu musyawarah. Masih ingat kan musyawarah itu apa? Ya, jadi musyawarah itu adalah pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Ya, contohnya kemarin seperti pemilihan ketua kelas atau menentukan jadwal piket kelas ya. Sekarang kita akan membahas tentang manfaat bermusyawarah. Nah, musyawarah di sini perlu dilakukan untuk atau saat kita mengambil keputusan bersama. Ya, hasil musyawarah juga diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi antara satu dengan yang lainnya saat melakukan musyawarah itu harus sungguh-sungguh harus bertanggung jawab
Kenapa? Karena kita mau mengambil keputusan secara bersama-sama. Misalnya kita tadi untuk pemilihan ketua kelas, kita belum tahu nih siapa yang akan jadi ketua kelas. Jadi kita bahas sama-sama, kita ambillah keputusan secara bersama. Nah, kegiatan musyawarah memiliki banyak manfaat. Ada 5 manfaatnya anak-anak. Yang pertama, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Kemudian mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Selanjutnya, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, menghargai pendapat orang lain ya. Jadi di musyawarah itu kita di sini saling memberikan pendapat ya. Antara satu sama yang lain harus bisa memberikan pendapatnya. Nah, di sini juga kita melatih apa? Iya, melatih kita untuk berbicara selain menyatakan pendapat tadi kan. Berbicara di depan banyak orang gitu kan. Biar kita bisa percaya diri. Setelah itu, iya harus bisa menghargai juga pendapat orang lain. Di sini kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh mau menang sendiri, ya. Tidak boleh mau pendapatnya yang didengarkan, pendapat orang lain tidak didengarkan ya. Tidak seperti itu ya anak-anak. Jadi kita di sini bebas mengeluarkan pendapat. Ya, di sini banyak pendapat. Nah, nanti dari banyak pendapat tadilah yang akan kita rundingkan atau kita bahas lagi mana yang cocok, mana yang bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, pelajaran kita sampai di sini dulu ya hari ini. Jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan dan Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.